kesempatan ini untuk materi Jarkom kita akan membicarakan mengenai static routing. Untuk routing statis itu untuk definisinya yaitu definisikan jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router yang bersangkutan. Ya, untuk jaringan yang tidak terhubung langsung ini nanti akan kita tuliskan dalam bentuk komen atau sintaks seperti ini, yaitu IP root spasi jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router yang bersangkutan itu network address-nya berapa, spasi subnet masknya, spasi next hop IP address atau exit interface dari router yang bersangkutan. Ya, untuk mode sintak pada static router ini itu ada dua mode. Mode yang pertama adalah next hop IP address, berarti mengacu pada IP tetangganya, router tetangganya. Sedangkan kalau exit interface itu mengacu pada interface keluar masuknya paket data menuju jaringan yang tidak terhubung langsung tersebut itu di router yang bersangkutan. Ya, mungkin akan saya jelaskan lagi. Jadi untuk yang next hop IP address mengacu pada IP address interface dari tetangganya, sedangkan exit interface itu mengacu pada interface router yang bersangkutan atau router diri kita sendiri. Baik, sebagai contoh itu akan saya contohkan untuk yang menggunakan ini ya, next hop IP address. Ya, diketahui sebuah topologi itu seperti ini. Ya, kalau untuk berbicara total jaringannya berapa, itu total jaringannya bisa kita hitung, yaitu ini 1, 2, 3, 4, dan ini 5. Ya, untuk jaringan yang terhubung langsung dengan R1 itu ada 2. Ya, ini dengan ini. Sedangkan jaringan yang tidak terhubung langsung dengan R1 berarti jaringan yang di luar R1 kan, berarti ada 1, 2, 3. Nah, sekarang ketika kita berada di R2, maka jaringan yang terhubung langsung ada 3 ya, ini, dan ini. Sedangkan jaringan yang tidak terhubung langsung dengan R2 adalah yang ini dan ini. Kemudian untuk yang di R3 itu hampir sama dengan R1, ada 3 jaringan yang tidak terhubung langsung dengan R3 ya. Ini, sedangkan yang terhubung langsung ada 2. Baik, bila kita berada di R1, maka untuk menulis IP root-nya itu caranya mudah ya. Jadi pertama-tama kita akan mendefinisikan di sini ya, jaringan yang di bawah R2 yaitu 172.16.1.0/24 ya. Kemudian karena dia menggunakan next hop IP address, berarti ketika kita berada di R1 untuk menuju ke jaringan ini, berarti kita mengacu pada IP tetangga kita yaitu yang ini. Ya. Ya, IP tetangga kita yaitu yang ini ya, jaraknya 1 hop ya dari router R1. Ya, di mana IP dari serial 00-nya R2 di sini atau next hopnya R1 itu adalah 172.16.2.2. Kalau tempatnya serial 00-nya R1 itu IP-nya 2.1. Jadi penulisannya kita definisikan network yang tidak terhubung langsung ini, caranya adalah IP root 172.16.1.0 spasi subnet masknya itu 124 berarti 255.255.255.0 spasi next hopnya yaitu IP tetangganya ya, jaraknya 1 hop atau 1 langkah atau 1 router yaitu 172.16.2.2. Ya, kemudian untuk jaringan yang ini bagaimana cara mendefinisikannya? Sama ya, IP root 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi next hopnya. Untuk menuju ke sini next hopnya menggunakan next hop yang sama ya di sini yaitu 172.16.2.2. Jadi kalau next hop itu pasti menggunakan IP address. Ya, untuk yang jaringan di sini itu sama seperti jaringan yang ada di sini. Ya, kemudian penulisan yang selanjutnya itu yang menggunakan exit interface. Nah, ini contohnya. Nah, ingat kalau untuk exit interface itu mengacu pada interface yang ada pada router diri kita sendiri atau yang bersangkutan. Ya. Ya, jadi untuk menuju ke
jaringan yang akan didefinisikan ini atau yang tidak terhubung langsung ini kira-kira dia menggunakan interface yang mana. Ya, sebagai contoh seperti ini, kita akan definisikan 172.16.1.0/24 ini. Caranya seperti apa? Sama. IP root 172.16.1.0 spasi 255.255.255.0 spasi. Exit interface yang kita gunakan adalah interface yang ada pada router R1 ya. Jadi paketnya ini untuk menuju ke sana lewat interface mana, yaitu serial 000. Nah, ini. Demikian pula untuk yang jaringan yang ada di sini, exit interface yang kita gunakan juga sama, yaitu serial 000. Demikian pula untuk yang jaringan di sini juga sama, yaitu serial 000. Ya, jadi itu mudah. Kemudian untuk mengecek routing statiknya itu bekerja atau tidak, itu kita menggunakan perintah show IP root ya di bagian privilege mode, ya, bukan di user access. Kemudian ada yang dinamakan dengan default static root. Nah, default static root itu memiliki sintaks yaitu IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi next hop IP address atau exit interface. Sama seperti mode sebelumnya ya, atau yang bukan default static root. Ya, jadi untuk default static root kenapa di sini itu 0000 semua, itu berarti mendefinisikan semua jaringan yang ada ya. Ya. Nah, dan seterusnya. Baik, mungkin jadi untuk penggunaannya misalnya ini kalau tadi kan untuk routing statiknya kan mendefinisikan jaringan yang tidak terhubung langsung yang ini 3 ini. Ketika Anda menggunakan perintah ini IP root 000 ini spasi dengan mode next hopnya yaitu ini, otomatis jaringan ini itu terdefinisikan semua dengan menggunakan sintak ini ya, 000 ini. Baik. Ya, baik, kalau sudah kita akan coba menggunakan paket tracernya. Ya, kita reset. Ya. Ya, di sini ada topologi yang sama dengan yang saya contohkan tadi ya. Ya. Nah, di sini untuk tabel IP address-nya ada. Jadi kalau kita melihat topologi yang ada, misalnya kita berada di R1, Anda lihat bagian ini ya, tabel pengalamannya di sini. Nah, kalau gigabit Ethernet 00 berarti untuk yang jaringan yang ini ya. Ya, gigabit Ethernet 00 berarti di sini. Kalau serial 00 pasti itu yang logonya merah, berarti di sini serial 00. Ya, ini IP-nya. Sedangkan yang R2 ada 3 interface ya. Gigabit Ethernet 00 berarti yang ini bisa kita tebak, yaitu dia menggunakan kabel straight ya. Sedangkan serial 00 sama serial 001 itu dia yang menggunakan kabel yang warna merah ya, atau seperti halilintar ini. Ya. Ya, sebagai contoh ini serial 00 serial 00-nya R2 itu ada di mana, ini atau ini, Anda bisa melihat network address-nya ya di sini. Nah, di sini ternyata untuk yang serial 00-nya R1 itu dia 194 yang di sini itu 193, otomatis ini satu jaringan ya. Karena untuk slash 30 itu untuk usable hostnya itu hanya 2, yaitu 93 dan 94. Ya, jadi ini adalah serial 00, sedangkan yang di sini adalah serial 001. Nah, kemudian untuk yang R3 serial, dia ada 2 interface ya, sama serial 001 di sini, sedangkan gigabit Ethernet 00 itu di sini. Ya, baik, kalau sudah jelas kita lanjutkan. Untuk bagian pertama itu Anda diminta untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu berapa jumlah jaringan yang ada pada topologi ini totalnya. Ya, kita hitung 1 2 3 4 5. Ya, jawabannya itu. Ya, kemudian berapa jaringan yang terhubung langsung dengan R1, R2 dan R3. Kalau R1 yang terhubung langsung itu ada 2, sedangkan R2 ada 3 dan R3 ada 2. Kemudian untuk static root yang diperlukan untuk setiap router ya. Ya. Nah, ketika kita berada di R1 berarti dia harus mendefinisikan
berapa jaringan yang tidak terhubung langsung dengan R1? Ada 3 ya, 1, 2, 3. Jadi untuk IP rootnya atau routing statiknya ada 3. Kalau kita berada di R2 berarti routing statiknya ada 2 karena ada 2 jaringan yang tidak terhubung langsung. Ketika kita berada di R3 otomatis ada 3 juga ya, sama. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian Anda diminta untuk mengetes konektivitas ke jaringan yang ada di R2 dan R3 ini dengan cara mengeping dari PC1 ke PC2 dan PC3 ya. Ini PC1, PC2 dan PC3. Kita cek di tabelnya. PC1 ya, ini kita ke command prompt. Dari PC1 ke PC2. PC2 itu IP-nya 0254 ya, ini. Ya, destination host unreachable ya. Baik, maaf, kita akan ngeping dari PC1 ke PC3, yaitu PC3 ini ya, IP-nya 1190. Ya, sama ya, destination host unreachable. Kenapa mereka itu tidak bisa diping ya? Kenapa? Ya, karena routingnya belum didefinisikan ya. Nah, kenapa perlu mendefinisikan routing? Ingat ya, kalau misalnya PC-nya itu berada pada network address yang sama, itu otomatis bisa ngeping atau bisa nge-replay. Tapi kalau misalnya ngeping perangkat yang berbeda jaringan seperti ini dengan ini atau dengan ini, dia harus menggunakan fungsi atau fitur dari routing yang menggunakan router ini. Jadi fungsi router di sini adalah routing pakai data dari jaringan satu ke jaringan yang lain yang network address-nya berbeda. Nah, begitu. Kemudian untuk yang step selanjutnya kita diminta untuk menjawab ini. Silakan Anda jawab sendiri. Kenapa? Membutuhkan kenapa? Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk konfigurasi rekursi statiknya ya. Jadi di sini kita diminta untuk mendefinisikan semua jaringan yang tidak terhubung langsung dengan R1 ya. Ya, termasuk jaringan R2 dan R3 ini, R2 dan R3. Ya, caranya seperti apa? Ya. Kita bisa ini buka router, kemudian masukkan CLI. Ya. Ya, enable configure terminal ya. Ya, jadi untuk IP root ini harus masuk ke global configuration ya. Nah, atau configure terminal ini. Ya, pertama-tama kita definisikan ini. Ya, untuk yang part 1 ini kita akan menggunakan next hop IP address ya. Jadi menggunakan IP tetangga kita. Di mana IP tetangga kita itu adalah interface yang ini ya. Nah, kita bisa cek tadi IP-nya karena network address-nya 192 ini otomatis karena /30 otomatis usable host-nya 2/2 dikurangi 2 ya. Berarti 2 ya. Berarti 93 dan 94. Nah, kita cek yang 93 itu di R2, berarti ini yang 93, ini yang 94. Ya, baik. 93 ya. Nah, kita cek lagi. Baik, di sini berarti kita definisikan yang ini IP root 172.1.0.0 spasi /24 ya. Ini 255.255.0 spasi next hop IP address-nya yaitu 172.1.1.193 ya tadi. Ya, saya lupa lagi ya. Betul 193. Ya, kita enter. Ya, nilainya bertambah 10 ya. Ya, kemudian jaringan yang kedua, yang ini ya, kita masukkan IP root 172.1.1.196 spasi /30, berarti 24, pinjamnya 6 bit ya. Kalau 6 bit berarti ini 252. Spasi next hop-nya juga sama ya. Untuk menuju jaringan ini kita menggunakan bila kita berada di R1 kita menggunakan next hop yang ini 172.1.1.193.
Ya, kemudian untuk jaringannya di sini juga sama ya. IP root 172.31.1128/26 124 pinjamnya 2 bit ya. Berarti ini 24 ini ya 192 ya. Oke, sampai di sini nilainya 30 ya. Selesai untuk yang step 2 step 1 ya. Ya, Anda diminta untuk mengetes konektivitas ke jaringan yang ada di ini R2 dan ping IP address PC2 dan PC3 ya. Oke. Nah, kita cek ya, dari sini. Kemudian kita ping PC2 tadi IP-nya ini ya. 0254. Ping 172.31.0254 ini. Kita tunggu ya, request timeout. Ya, request timeout juga. Kemudian ke PC3 di ini ya 1190. Ya, request timeout juga ya, sama. Ya, kesimpulannya apa? Ya, karena Anda baru mendefinisikan jaringan yang tidak terhubung langsung pada R1, sedangkan di R2 jaringan ini itu belum didefinisikan di R2. Karena ketika kita berada di R2 ada dua jaringan yang tidak terhubung langsung dengan R2 ini. Ya, ini ada dua. Ya, jadi kalau misalnya kita berada di sini di R2, Anda bisa ngeping ke sini, bisa ngeping ke sini, bisa ngeping ke sini karena ada routernya. Ya, tapi kalau untuk routing statik ini dikhususkan untuk mendefinisikan jaringan yang tidak terhubung langsung dengan router yang bersangkutan. Ya, ya otomatis kita harus mendefinisikan yang di sini. Oke, di sini untuk ini di sini ada pertanyaan, perintah yang digunakan untuk menampilkan jaringan yang terhubung langsung itu seperti apa? Itu kita buka di sini, yaitu tadi show IP root ya. Ya, kita enable dulu show IP root. Ya, Anda bisa melihat di sini ya. Kalau C berarti directly connected atau terhubung langsung ya, C. Sedangkan L Anda bisa mencarinya di sini yaitu lokal ya. Ya, jadi untuk mencari yang terhubung langsung seperti apa, itu perintahnya adalah IP root, show IP root ya. So IP root ya connected ya. Connected ya. Itu. Nah, jadi ketika kita berada di R2 ini ada 3 jaringan yang terhubung langsung ya. Ini. Lewatnya mana? Nah, ini. Jadi jaringan ini 3100 lewat gigabit Ethernet 00, sedangkan yang 192 ini lewat serial 00, sedangkan yang ini lewat serial 001 ya. Ini 001, ini 00. Baik, kemudian untuk perintah yang digunakan untuk menampilkan static root saja ya. Pada routing tabel itu perintahnya show IP root static ya. Show IP root static. Ya, ternyata kosong berarti belum didefinisikan. Nah, kalau kita berada di R1 tadi ya. Nah, kita exit ya untuk masuk ke privilege. Ya, show IP root static, maka akan ada 3 ya, yaitu S static. Nah, kalau ini yang terhubung langsung, ini connected ya. Ya, baik. Itu ada 2 ya yang terhubung langsung ini. Baik, kita menuju ke R2. Di sini Anda diminta untuk mendefinisikan
ini ya, jaringan yang terhubung langsung dengan yang tidak terhubung langsung dengan router ini R2. Ya. Ya, di sini ini ya, configure directly ini R2. Ya, jadi kita masuk ke global configuration ini. Nah, di step 2 ini kita akan menggunakan mode ini, exit interface ya. Exit interface. Jadi mengacu pada exit interface router yang bersangkutan. Ya, di sini ada dua jaringan yang tidak terhubung langsung, ini dengan ini. Otomatis ketika kita mendefinisikan jaringan yang di sini, ya, mendefinisikan jaringan yang di sini itu menggunakan exit interface yang ini ya. Sedangkan ketika kita mau mendefinisikan jaringan yang tidak terhubung langsung yang ada di sini, kita menggunakan exit interface yang di sini. Ya, dengan perintah show IP route connected ini Anda bisa mengetahui ya, ini itu serial 000 atau ini ataukah bukan. Ya, jadi di sini ada IP address-nya. Di sini 192 dia menggunakan serial 00, berarti ini adalah serial 00. Sedangkan yang di sini 196 itu menggunakan serial 001. Ya, baik. Ya, kita definisikan yang ini. IP root 172.31.1.0 spasi /25 berarti 24 pinjam 1 bit ya. Nah, berarti 128 spasi serial 000 ya, karena di sini adalah serial 00. Menuju ke sana itu menggunakan exit interface yang ini. Ya, kemudian untuk jaringan yang di sini itu perintahnya IP root 172.31.1.128 spasi 126 ya. Berarti 24 pinjam 2 bit 192 spasi exit interface yang di sini karena terhubung langsung dengan jaringan yang ini lewat serial 001 ya ini. Jadi di sini exit interface-nya adalah serial 001. Ya, oke. Sampai di sini itu sudah 50% ya. Ya, baik. Ya, kemudian untuk yang step yang ketiga itu silakan Anda bisa ini ya, membaca sendiri. Ya, kemudian untuk ini untuk yang di sini ya, sebentar. Ya, is static root ini nanti kita menggunakan ini. Jadi kalau untuk static root yang default static root, ya ini default root atau default static root itu sama ya. Jadi yang perlu Anda pahami, default root atau default static root itu sama. Maka untuk perintahnya seperti apa itu kita ikuti sebentar. Nah, di R3 ya. Nah, namun sebelum kita mengkonfigurasi default static root, kita coba ping dari PC1 ke PC2 apakah sudah bisa atau belum ya. Tadi PC2 itu alamatnya di 0254 ya. Ini network address-nya. Nah, sekarang sudah bisa. Berarti routing data dari R1 ke R2 itu sudah dikonfigurasi. Nah, sekarang ke PC3. PC3 itu tadi IP-nya 190. Nah, ini belum bisa ya. Ya, jadi karena belum bisa, otomatis di ini ya, di R3 itu belum dikonfigurasi. Namun di sini kita tidak mendefinisikan jaringan yang tidak terhubung langsung karena di sini Anda menggunakan default static root. Jadi mendefinisikan semua jaringan yang ada ya. Ya, baik, kita ikuti. Nah, kalau nggak salah di sini itu dia menggunakan konsep exit interface ya. Nah, jadi exit interface-nya R3 itu untuk semua jaringan yang di sini ini cuma ada satu ya, lewat sini saja. Ya, ini enable. Nah, Anda bisa show IP root ya connected ya. Ya, ada dua jaringan yaitu
di bawah interface 00 sama 001, berarti yang di sini itu 001 ya, karena terhubung ke jaringan ini. Ya, kita langsung konfigur terminal, kemudian kita tulis IP root. Nah, default static root itu sintaknya ini. Ya, ini. Nah, spasi apa? Yaitu exit interface-nya tadi, serial. Ya, ini ya, yang ini. Serial 001. Ya, kemudian Anda ingin mengetahui posisi default static root itu di tabel itu seperti apa? So, IP root ya. Ya, static. Ya, ini. Ada bintangnya. Kalau tadi yang sebelumnya itu tidak ada bintangnya, yang static biasa. Tapi kalau yang default static root itu ada bintangnya. Ya, baik. Di sini nilainya sudah 60, kita akan coba ping ke PC3 ya. Ya, 190. Nah, sekarang sudah bisa ya. Nah, tadi kan belum bisa ini timeout. Nah, sekarang coba dari PC3 ke PC1 ya. PC1 itu IP-nya tadi PC1 di 126 ya. Ping 172.31.126. Ya, sekarang bisa juga. Ya, otomatis pakai data dari PC1 itu sampai ke PC3, PC3 sampai dengan PC1. Baik, silakan Anda coba sendiri, nilainya sudah 60%. Ya, sampai jumpa di materi selanjutnya.